Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti baik-baik saja kan? Dan adik-adik pasti juga sudah siap untuk beribadah kan? Sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita pada pagi hari ini, kakak kasih kesempatan adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dipersilahkan. Adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Silahkan adik-adik buka dari Kidung Ceria 177. Adik-adik yang tahu gerakannya, silahkan pakai gerakan ya. Di pintumu, ku datang dan mengetok-tok-tok di pintumu. Ku datang dan mengetok-tok-tok, jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Kakak kasih waktu adik-adik untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan dan memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang adik-adik sudah perbuat kepada teman-teman, kepada adik, kakak, orang tua, dan terlebih kepada Tuhan. Nanti kakak yang tutup ya adik-adik. Mari kita sama-sama satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan buat hari-hari yang sudah kami jalani. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan kami mau memohon ampun atas segala salah dan dosa yang sudah kami perbuat kepada orang tua, kepada sesama, kepada adik, kakak, teman-teman kami, dan terlebih kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan kau mau ampuni dan sucikan kami Tuhan, supaya kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Perbaharuilah kami Tuhan supaya dapat menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami mau memulai ibadah ini. Biarlah Tuhan kau memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Silahkan adik-adik buka Kidung Ceria 262. Kita nyanyinya 3 kali ya adik-adik. Yang pertama dengan kecepatan pelan, yang kedua sedang, dan yang ketiga cepat ya adik-adik. 1, 2, 3. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Adik-adik, kita harus siapkan hati dan pikiran kita supaya dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya adik-adik. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Hai adik-adik, selamat pagi. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, sebelum adik-adik mendengarkan firman Tuhan, seperti biasa, adik-adik harus apa dulu nih? Nah, betul adik-adik. Adik-adik jangan lupa harus berdoa terlebih dahulu. Nah, sekarang adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa ya. Mari adik-adik kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami sehingga kami dapat mengikuti ibadah minggu pelayanan anak walaupun masih secara online, tapi kami juga masih bersyukur Tuhan karena penyertaan-Mu. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan tentunya
kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan ya? Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan kisah tentang seorang ibu yang bernama Naomi. Siapa adik-adik? Naomi. Nah, adik-adik, pada saat itu, Ibu Naomi beserta dengan suami dan kedua anak laki-lakinya tinggal di Bethlehem. Nah, lalu Ibu Naomi beserta dengan keluarganya, mereka pindah adik-adik ke suatu tempat yang bernama Moab. Di mana adik-adik? Moab. Nah, Ibu Naomi beserta dengan suami dan kedua anak laki-lakinya, mereka pindah dan tinggal di Moab. Nah, pada saat mereka di Moab, kedua anak laki-laki Ibu Naomi menikah dengan perempuan Moab adik-adik yang bernama anak laki-laki Ibu Naomi itu bernama Mahlon dan Kilion. Nah, kedua anak laki-laki Ibu Naomi itu menikah dengan perempuan Moab yang bernama Ruth dan Orpa. Lalu adik-adik, pada saat mereka di Moab, mereka mengalami suatu bencana adik-adik, yaitu kelaparan. Nah, kelaparan yang mereka alami membuat kedua anak laki-laki dan suami dari Ibu Naomi mengalami meninggal dunia adik-adik. Suami dan kedua anak Ibu Naomi meninggal dunia. Akhirnya dengan penuh kesedihan adik-adik karena kedua anaknya dan suaminya meninggal dunia, Ibu Naomi harus tinggal bersama dengan kedua anak menantunya yang bernama Ruth dan Orpa. Lalu pada saat itu Naomi memutuskan ia ingin kembali ke daerah asalnya di Bethlehem. Lalu Ibu Naomi menyuruh kedua anak menantunya untuk kembali ke keluarga mereka. Naomi sampaikan kepada Ruth dan Orpa agar mereka dapat kembali ke keluarga mereka, karena Ibu Naomi akan pulang kembali ke daerah asalnya, yaitu di Bethlehem. Tetapi adik-adik, pada saat Ibu Naomi mengatakan hal tersebut kepada Ruth dan Orpa, Ruth merasa tidak setuju adik-adik. Ruth mau agar Ruth selalu menemani Ibu Naomi kemanapun Ibu Naomi pergi, karena Ruth merasa sangat kasihan kepada Ibu Naomi. Gimana nggak kasihan ya adik-adik ya, karena Ibu Naomi sudah tidak punya keluarga sama sekali. Kedua anak laki-lakinya dan suaminya sudah meninggal dunia karena kelaparan. Akhirnya Ruth merasa iba dan kasihan. Ia sudah menganggap Ibu Naomi seperti ibu kandungnya dia sendiri. Jadi Ruth bilang kepada Ibu Naomi, kemanapun Ibu Naomi pergi, Ruth akan ikut serta menemani Naomi. Nah, sedangkan untuk anak menantu yang satunya lagi yang bernama Orpa, dia izin kepada Ibu Naomi untuk kembali ke keluarganya karena dia merasa bahwa sudah tidak ada lagi gunanya dia ikut pergi Ibu Naomi. Akhirnya ia izin kepada Ibu Naomi untuk berpisah selama-lamanya kepada Ibu Naomi dan kembali ke keluarganya. Nah, Ibu Naomi akhirnya kembali ke Bethlehem bersama dengan menantunya yang bernama Ruth. Ruth dengan setia, dengan sangat baik dan sabar, ia menemani Ibu Naomi kemanapun Ibu Naomi pergi. Ia mengikuti apapun yang diperintahkan oleh Ibu Naomi dengan sangat baik. Nah, adik-adik kan sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita respon firman Tuhan dari Kidung Ceria 160. Judulnya Tiap Orang Yang Mendengar. Tiap orang yang mendengar perkataanku,
dan tak lalai melakukan pengajaranku. Ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh, syukur. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Silahkan adik-adik persiapkan persembahannya sambil kita buka Kidung Ceria 152, judulnya Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah adik-adik, tadi kan adik-adik sudah memberikan persembahan. Sekarang mari kita sama-sama untuk berdoa persembahan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan sehingga kami Tuhan pada pagi hari ini telah memberikan persembahan kami Tuhan sebagian dari apa yang kami miliki. Tuhan kiranya Engkau mau memberkati persembahan ini biar berguna untuk memperluas kerajaan-Mu di gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga tangan-tangan yang sudah memberi. Biarlah Engkau memberikan kami berkat yang berkecukupan di setiap hari-hari yang akan kami jalani. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita sudah ada di akhir ibadah. Silahkan adik-adik buka dari Kidung Ceria 359, judulnya Sudah Waktunya Hendak Kita Pulang. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan menerima berkat Tuhan. Adik-adik arahkan hati dan pikiran adik-adik kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik dan melindungi adik-adik. Tuhan menyinari adik-adik dengan wajah-Nya dan memberi adik-adik kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada adik-adik dan memberi adik-adik damai sejahtera. Amin. 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 Nah, impas selesai ya adik-adik ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.